tanya, Nanya tadi apa, kan Mbak? tanya sama Ustadz. Ya, kalau saya. Ya, soalnya kan saya dari tadi kan ikutin terus kan live-nya. Hmm. Terus saya sempat kan tadi kan Ustadz sempat bilang kalau di Islam itu diajarkan apa nama nikah cukup satu kali kan. Iya, dalilnya ada. Terus sempat dibilang juga kalau Kristen itu bisa poligami kan. Soalnya Yesus nggak pernah mengatur poligami. Iya, pokoknya tadi kan sempat bilang begitu juga Kristen. Entah tidak tahu sih kalau yang cewek yang tadi tuh entah Kristen Protestan atau Kristen Katolik, saya kurang tahu juga ya. Nah, terus? Kan ada ini. Kalau di Kristen Katolik itu kan emang tidak bisa sama sekali. Cerai pun tidak bisa. Gitu. Maksudnya kan kalau di agama Islam itu kalau seperti yang Ustadz bilang ada dalilnya nikahnya cuma sekali. Itu kenapa? Maksudnya kan banyak sekarang tuh yang agama Islam itu kan nikahnya kan bukan cuma sekali. Nah, mana? Coba tunjukkan sama saya berapa persen laki-laki di muka bumi ini yang beragama Islam yang poligami? 0,0000000 berapa? Begitu. Banyak. Nah, jadi itu bukan bentar, kewajiban, kakak, Iya. izin kak. Kakak ketika mengatakan banyak, kakak sudah melakukan analisa atau uji atau punya data nggak kak? Itu ustadz yang itu yang artis, ustadz Kakak dengar kak. Izin kak, sekali lagi saya bertanya. Ketika kakak berkata banyak, kakak bisa menunjukkan data penelitiannya nggak? Masa sih ini loh dunia sudah lepas Kak, dunia. izin kak, kami ini bukan agama kata orang ya kak. Kami adalah orang Islam. Bentar kak, izin. Iya, bentar. Kakak dengar saya baik-baik kak. Banyak, sedikit, itu sama-sama lebih dari satu ya kak. Iya. Kakak kalau mengatakan banyak, maka tolong tunjukkan data penelitiannya secara ilmiah. Kalau tidak, itu namanya tuduhan kak. Buat apa kami menanggapi tuduhan? Tolong kakak tunjukkan datanya secara ilmiah kak. Jangan asumsi liar ya. Ini kita mengedukasi 13.000 lebih orang menonton loh. Saya sabar. Saya itu anggota DPR. Pokoknya saya tidak tahu namanya tuh, istrinya kan ada berapa itu? Saya minta data. Mana penelitiannya bahwa loh. Kalau Anda bicara dari mana Anda tahu banyak? Kalau saya katakan banyak orang Kristen selingkuh gimana? Kalau saya bilang, Anda oke, sebentar saya nih, kalau saya ini contoh ya, kalau saya menuduh tuh pakai data nih. Mohon maaf ya, saya ajarkan Anda cara diskusi yang baik ya, biar kita itu tidak debat kusir. Saya katakan umat yang paling banyak kumpul kebo di Indonesia adalah orang Kristen. Lokasi tepat penelitiannya secara kaidah ilmiah adalah Manado. Saya bukan bicara dari kebencian kak, tapi saya bicara pakai data. Sekarang kakak tunjukkan apa yang kakak bilang tadi. Umat Islam lebih banyak poligami. Karena kalau tidak itu namanya tuduhan. Mohon maaf, itu diskusi yang baik ya kak. Diskusi yang baik itu adalah ketika kita bicara, kita punya datanya. Nah, kalau kita bicara tentang bagaimana saya mengatakan orang Kristen di Indonesia lebih banyak yang kumpul kebo dibandingkan umat Islam, itu berdasarkan penelitian. Nih, saya kasih data kakak dari CNBC ya. Nih, saya buka data nih. Data yang cukup akurat atau data yang cukup kredibel. Nah, sekarang saya minta kakak ini saya contohkan cara diskusi yang baik ya. Diskusi yang akademis, diskusi yang berdata, itu bukan asumsi. Nih, saya kasih kakak data. Ya, mohon maaf ya kak ya. Mohon maaf nih. Ini saya pakai data. Kakak kalau lihat ini CNBC ya. Nih, CNBC nih. Kumpul kebo makin marak di RI. Ini wilayah paling banyak. Mari kita lihat kakak penelitiannya kak ya.
Nih, mengutip laporan, jadi ini ada sebuah penelitian ya. Mengutip laporan The Conversation, salah satu penyebab utama para anak muda memutuskan melakukan kohabitasi atau tinggal bersama pasangan tanpa ikatan pernikahan adalah adanya pergeseran pandangan terkait relasi dan pernikahan. Mari kita lihat di mana daerahnya paling banyak, Kakak. Nih dia penelitiannya ya. Nih, ini namanya penelitian, Kak, bukan asumsi. Di Indonesia, studi pada 2021, ini penelitian nih, berjudul The Untold Story of Cohabitation, mengungkapkan bahwa kumpul kebo lebih banyak terjadi di Indonesia bagian timur yang mayoritas penduduknya non-muslim. Menurut peneliti, ahli muda, ini peneliti nih Kak, ini data nih Kak. Menurut peneliti ahli muda dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Yulinda Nurul Aini, setidaknya ada 3 alasan mengapa pasangan di Manado yang merupakan lokasi penelitiannya memilih untuk kumpul kebo bersama pasangannya. Gara-gara apa Kak? Gara-gara agama Kakak, Kak. Apa itu? Gara-gara agama Kakak melarang perceraian, Kak. Prosedur perceraian yang sulit. Bahkan gara-gara agama Kakak makanya banyak kumpul kebo. Jadi kalau kita diskusi yang elok, yang akademis itu pakai data, bukan pakai tuduhan. Sekarang saya minta data. Dari mana Kakak tahu bahwa umat Islam itu banyak yang poligami? Saya Pakai baru tahu data. itu nih. Baru tahu saya. Masalahnya gini, Mbak. Baru tahu saya itu nih. No. Masalah bentar. Masalah kakak sendiri. Kami tidak peduli dengan masalah pikiran kakak. Yang kami butuh adalah knowledge, ilmu pengetahuan. Tunjukkan kepada saya data yang menunjukkan, Mbak. Sebentar, wait a minute. Listen to me sisters, dengarkan saya. Diskusi yang baik itu adalah ketika kau bicara bukan karena kebencian dan katanya-katanya, tapi ketika kau belajar. Sebentar. Tapi ini Makanya, sudah banyak yang kawin cerai, kawin datanya cerai. mana? Datanya mana? Sudah pernah melakukan penelitian? Ngapain pakai data? Di Indonesia sini banyak orang Islam yang kawin cerai. Dari mana Anda tahu? Dari katanya. Aduh, dari mana Tapi Anda tidak tahu melakukan. bagaimana? Kalau saya bisa membuktikan bahwa Kristen menurut data Kristen yang lebih banyak bercerai salah satu bagaimana? contohnya ini Ahmad Dhani, misalnya 2 kali kan? Oke, kakak tahu nggak kalau saya tunjukkan pendeta banyak selingkuh berarti Kristen itu ajaran selingkuh gitu? Aduh, kalau selingkuh Oh, itu bukan aduh. cuma Kristen. Selingkuh itu semua manusia. Poligami juga Islam ada juga pendeta, selingkuh, Kak. Kristen juga selingkuh. Kak, inilah kenapa di Kristen ini yang Kita dihalalkan Tuhan mereka kita larang. Kita tanya yang ini jawabnya kemana-mana, ini kemana-mana, Loh, ini selingkuh kemana-mana. Saya ngajarin Anda diskusi yang baik. Jangan kok anak Tuhan kayak gini jadinya. Giliran mereka menuduh kita harus terima. Giliran kita pakai data mereka bilang kita kemana-mana. Saya ngajarin Anda diskusi yang baik. Kalau saya katakan umat Kristen banyak kumpul kebo, itu datanya ada. Sekarang ketika Anda bilang umat Islam banyak poligami, datanya mana? Kumpul kebo itu bukan cuman Kristen. Kumpul kebo itu hampir semua. Islam juga kumpul kebo, Kristen juga kumpul kebo. Yang saya tanya itu menikah, Ibu. Pahami yang saya Iya, tanya? Anda tahu tidak? Anda tahu tidak? Di Kristen tidak boleh poligami, tapi selingkuh banyak. Jadi Itu kan jangan belum Anda nikah. Itu kan belum nikah. Yang saya tanya Loh, ketika kok belum sudah nikah? Kok Pahami belum nikah? dulu. Data, sister, dengar ya. Ajaran Anda kan Katolik nih. Justru di ajaran Anda, para pastor dan uskup tidak boleh menikah, ya kan? Iya. Tapi Anda tahu tidak, gara-gara ajaran Katolik orang diajarkan melawan human naturnya. Anda tahu berapa jumlah korban anak laki-laki yang disodok sama pendeta di seluruh negara bagian Eropa dan Amerika? 3.300 anak-anak menjadi korban sodokan pendeta gara-gara manusia diajarkan melawan human being-nya, human naturnya di Katolik. Ketika di Katolik dilarang bercerai, sekarang saya tanya sama Anda, bolehkah Anda minta cerai kepada suami Anda kalau Anda ditabok, tidak dinafkahi dan diselingkuhi? Jawab jujur, sister. Ibu, mama saya dan bapak saya itu sudah pisah. Tapi Saya tanya, boleh nggak di Kristen bercerai? bapak saya tidak boleh. Bapak dan mama Kalau saya Anda, saya nggak urusan keluarga Anda. Saya tanya,
boleh Saya kasih tidak di contoh, Kristen bukan bercerai? urusan keluarga saya mau Saya kasih contoh. tanya, enggak gini, saya kan nggak mau urus keluarga orang. Kalau di Kristen ada Bukan perempuan maksudnya, saya yang bukan mau masuk pihak ditabok. keluarga, saya mau Ya kasih saya kan nggak tahu contoh. urusan keluarga Anda toh. Saya kan cuma bawa kasus sendiri nih. Kalau ada Ribet, perempuan, loh kok ribet? Kalau ada perempuan yang tidak dinafkahi suami, ditampar tiap hari sama suami, diselingkuhi suami, boleh nggak minta cerai? Di Katolik tidak boleh sama sekali. Nah, maaf ya, Sampai inilah maut memisahkan. ya. Ya oke, inilah perbedaan agama kita. Kita sepakati kita beda. Di Islam ada solusi untuk permasalahan dari Tuhan karena Tuhan tahu bahwa nanti manusia menghadapi masalah. Di Kristen, ajaran ini sangat tidak rasional di mana perempuan tidak mendapatkan hak untuk bahagia ketika mendapatkan suami yang tukang mabuk, menampar, menyakiti, tapi justru tidak boleh minta cerai. Silahkan imani ajaran Anda. Tapi ketika Anda Sabar bicara dulu. bahwa banyak orang yang berpoligami, Anda mengatakan di Islam banyak poligami, justru Anda harus tahu bahwa ketika Kristen mengajarkan tidak boleh poligami, paling banyak di agama Kristen selingkuh. Paling banyak di agama Kristen anak kecil menjadi korban sodokan pendeta. 3.300 korban anak-anak ditemukan. Apalagi iman Katolik nih, mohon maaf nih, kelam sekali sejarahnya. Kita kalau Di diskusi santri-santri loh banyak sekali itu korban-korban. berapa korban jiwa, berapa korban di santri, di pesantren paling tinggi berapa korban? Beritanya, emang Ustadz tidak pernah nonton TV ya Oke, beritanya banyak. gini. Tidak pernah Oke, di- besarkan saya Ustadz. Mbak, kalau diskusi itu kayak gini ya Mbak. Nih, kalau diskusi itu kayak saya nih. Kalau kita bicara, kita itu tidak boleh bicara dari sisi kita yang mana kita hanya sekedar asumsi. Saya ini pakai data. Nih, saya tunjukkan sama Mbak yang namanya diskusi elegan itu adalah diskusi yang menunjukkan data-data fakta kejahatan orang-orang yang mengaku beragama. Ini contohnya nih, ya. Mbak, kalau seandainya bicara tentang ajaran, nih kita jalan-jalan ke seluruh negara nih. Komisi Prancis ada Masalah Ustadz 3.000 ini, pedo. saya tanya aja cuman yang sederhana, tapi penjelasannya tuh kayak kemana-mana, Mbak terguncang dengan data saya karena saya menunjukkan cara diskusi yang elegan bahwa kalau kita menuduh tuh pakai Saya data. tuh- Contoh nih, Mbak jangan kayak gitu. Mbak nggak adil. Mbak nuduh kami tanpa bukti, tanpa data. Kami nunjukkan data sebagai bentuk perbandingan. Begini cara diskusi yang baik. Bagaimana? Loh, saya nunjukin gara-gara Katolik melarang laki-laki menikah, maka para pasturnya menjadikan anak kecil sebagai korban sodokan. Nih, Prancis contoh, 3.000 pedo di gereja Prancis. Lalu kita pindah lagi kemana? Kita pindah ke seluruh negara nih. Geger, Itu tidak 200.000 pertanyaan saya. anak Tidak didocokkan menjawab pastur. Pertanyaan saya tidak menjawab pertanyaan saya, Ustadz. Ya Anda salah, karena pertanyaan Anda yang bawa sendiri, ngarang sendiri, bertanya dari kesalahan Anda. Saya tanya itu, maksudnya tuh kenapa tuh Islam itu tuh kan mengizinkan nikah tuh bukan cuma sekali, karena Ustadz Yusuf Kan udah tadi, dijelasin kenapa. Ustadz Yusuf Terus tadi masalahnya bilang, apa? agama Islam itu nikah cuma sekali, tapi di lapangan Enggak ada gitu. Ustadz Yusuf bilang boleh nikah lebih dari satu kalau sanggup. Anjurannya nikah satu, tapi kalau sanggup boleh dua, kan gitu. Sekarang masalahnya apa? Anda bilang banyak Ustadz poligami. Lah, data mana? Kalau saya sedang mengajarkan cara diskusi yang baik kepada saudari saya Kak Yestin ini. Contoh nih, di Katolik itu memang ajarannya terdengar indah, sister. Tapi mohon maaf, justru gara-gara ajaran Katolik mengatakan bahwa laki-laki tidak boleh menikah, korban laki-lakinya banyak nih, anak-anak nih disodok pastur nih. Contoh di mana nih, Spanyol, 200.000. Ini gara-gara ajaran Katolik nih, tidak boleh menikah para pasturnya. Maka Islam itu adalah ajaran dari Tuhan yang Maha tahu tentang kondisi psikologis manusia, sister. Allah tahu kalau nanti suatu saat ada laki-laki yang membutuhkan solusi poligami, makanya dibolehkan. Sekarang saya tanya sama kakak, jujur, dan kita jujur nih ya kak ya, tunjukkan dalil larangan di poligami dalam Bible kak. Silakan kak. larangan poligami, kami saja menerapkan tidak boleh poligami. Terus Yang larang siapa? Ya yang larang kakak di poligami itu siapa? di
agamanya kami itu memang dilarangkan tidak boleh poligami. Ya, agama kakak itu kan datang dari Yesus kan?